warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu nak ya. Ketua kelas, mari pimpin doanya. Sebelum berdoa, kita nyanyi dulu yaitu tangan teratas menggapai bintang, Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, marilah kita menyanyi lagu Halo Halo Bandung bersama-sama ya. Dalam menyanyi harus sikap yang tertib, menyanyinya suaranya yang lebih nyaring ya. Yuk. Hari ini adalah pembelajaran mata pelajaran IPAS dengan topik bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ada yang ingin guru tanyakan, siapakah yang tahu tumbuhan apa yang buahnya rasanya pedas? Cabai. Benar, bagus jawabannya. Selain itu, adakah yang pedas lagi? Ada jahe. Ada lagi? Pinter jahe. Adakah yang lagi yang tahu?
yang bentuknya kecil-kecil dibuat bumbu? Yang berdarah. Iya, merica. Ya. Hadirin anak-anak, apakah anak-anak itu tahu tumbuhan cabai itu seperti apa? Tidak ada yang tahu? Ingin tahu? Ya. Ibu nanti ambilkan contoh tumbuhan cabai. Nah, anak-anak, inilah tumbuhan cabai. Kalian amati dari atas sampai ke bawah. Kalian bisa melihat bagian-bagian tubuh cabai. Siapakah yang tahu cabai itu terdiri dari bagian tubuh apa saja? Apa? Apa ini? Pinter. Anak-anak sudah tahu bagian-bagian tumbuhan cabai. Ya, bentuknya sudah tahu yang namanya seperti ini tumbuhan cabai itu. Ya, untuk lebih jelasnya anak-anak ya, kita lihat, mari kita amati bagian-bagian tubuh-tumbuhan yang lain melalui pemutaran video pembelajaran berikut ini ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena empasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan
perbuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau laut, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, terima kasih. Bagaimana? Kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Setelah mengamati pemutaran video tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan terkait dengan isi video tadi? Adakah yang mau bertanya? Ya, yang sama. Lebih nyari biar teman-temannya mendengar. Apakah semua tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang sama? Pintar, pertanyaan yang bagus. Teman-teman bisa ada yang menjawab? Ya, Mbak Silda? Tidak, ada tumbuhan yang mempunyai bagian yang berbeda. Ada tumbuhan yang hanya mempunyai bagian akar, batang, daun. Contohnya tumbuhan bayam. Oh, pintar, terima kasih Mbak Silda. Ya, jawabannya. Mungkin ada jawaban lain dari temannya lain? Tidak ada? Baik, dari pertanyaan teman tadi, adakah apakah tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian yang berbeda? Sudah dijawab oleh Mbak Silda tadi ya, tidak. Tumbuhan itu tidak sama bagian-bagiannya ya. Ada tumbuhan atau contoh tumbuhan yang hanya mempunyai 3 bagian, yaitu akar, batang, daun. Contohnya apa tadi, Mbak Silda? Iya, contohnya sayur atau tumbuhan bayam. Sudah paham? Ya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Mas, tidak? Mengapa tanaman bisa tumbuh? Lebih nyari? Mengapa tanaman bisa tumbuh? Ya, siapakah yang bisa menjawab? Ya, Mbak? Karena ditanam dan disiram setiap hari. Iya, karena ditanam dan disiram setiap hari. Pintar, bagus. Ya, yang lain ada yang bisa menjawab? Ya, disiram. Iya, disiram, diberi pupuk, ya diberi pupuk aja, diberi pupuk supaya pintar, jawaban baik sekali dan betul. Mungkin ada jawaban selain itu dari temannya, mengapa tumbuhan itu bisa tumbuh? Sudah ya? Baik, anak-anak. Sekarang Guru Nati yang akan bertanya. Dari pelayanan ini tadi, coba kalian tentukan bagian-bagian dari tumbuhan tadi. Mangga, ya, coba mau sana, Mas, sebutkan
menunjukkan bagian-bagian tumbuhan secara lengkap tadi. Setelah kalian melihat tayangan video tadi. Akar, yuk terus. Batang, daun, ya. Dua, pintar, tepuk tangan dulu teman. Nanti dia sudah mengamati dengan teliti. Lagi, sekarang siapa yang bisa menjawab? Apa fungsi dari daun? Siapa yang bisa jawab? Fungsi dari daun tadi? Ya enggak? Pintar, sebagai alat untuk sintesis. Pertanyaannya Bung Nati, apa sih fotosintesis itu? Siapa yang tahu? Ya? Iya, pintar. Ada yang lain? Ya? Tidak ada? Iya, pintar juga Mas. Bagus. Fotosintesis itu adalah proses memasak makanan di daun, ya. Tempatnya yaitu di daun dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis, proses memasak makanan di daun. Nah, setelah fungsi daun sudah tahu, Bu Guru ingin tanya lagi, apakah fungsi dari akar? Adakah yang tahu apa fungsi akar? Menyerap air mineral. Iya, pinter. Tepuk tangan dulu. Apa fungsi? Ayo ulangi, Mbak Silda. Apa sih fungsi akar? Kata temannya. Untuk menyerap air dan mineral. Yang lain, pinter Mbak Silda. Terima kasih. Mas, kalian sudah? Iya, dari jawaban teman tadi bisa kita simpulkan adalah fungsi akar adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Selain untuk menyerap air, fungsi akar adalah untuk apa? Selain itu apa, Mbak? Dia tanaman apa? Iya, pintar, supaya tanaman itu kokoh, supaya tidak atau tidak tumbang. Kalian sudah tahu semuanya. Sekarang Bu Nati tanya lagi, apa jenis-jenis akar yang ditayangkan tadi? Jenis-jenis akar itu ada tadi. Ya, akar apa? Akar tunggal. Pintar. Yang lain? Ya, akar serabut. Pintar. Yang lain yang belum? Ayo. Akar tunggal, akar serabut. Satu lagi akar apa? Ya, akar gandum. Pintar. Terima kasih. Tepuk dulu. Apa dulu? Ya, akar itu anak-anak memang ada 3 macam, bermacam-macam ya. Ada akar tunggal, akar serabut, akar gantung. Anak-anak itu harus tahu ya jenis-jenis akar. Fungsinya sudah tahu, macam-macamnya sudah tahu. Waktunya anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan. Anak-anak jawab, anak-anak kerjakan secara mandiri. Coba kalian kembalikan buku dan pensilnya, siapkan dulu. Selesai ya? Tanya. Ya. Di sini sudah ada petunjuknya ya, cara menjawabnya ya. Bisa kalian baca.
Jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Ya, dijawab di sini ya. Jangan lupa kamu tulis dulu nama dan kelasnya. Kelas 4 ya. Bisa? Ini apa namanya organnya ya? Lalu ditulis kuncinya ya. Bisa nah? Nah, coba kamu lihat hurufnya. Ini apa? Dari sini. Lalu ada di sini isi. Di sini kata tadi. Bisa? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada? Yang teliti ya Nadia, yang jawabannya benar. Yes.
apa? Apa? Ayo, kira-kira lagi. Apa? Ada kesulitan? Ya? Bisa?
Ya. Proses pembuatan tidak bisa sudah bisa dunia tadi dunia fungsinya siapa sebagai apa sebagai apa Mbak tadi alat
ada yang kasar. Berkembang. Bahasa itu dong. Sebagai alat berkembang. Ini ya, ini sini. Itu kamu berkembang. Sudah? Mbak ini? Sudah? Tinggal apa? Sudah? Sudah? Semuanya sudah selesai? Sudah. Yuk kita tepuk pagi dulu. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Gitu ya? Yuk diulangi sama Bu Nanti, tidak seperti dansan ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang. Pintar, berarti kalian itu konsentrasi. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas kalian, yaitu menyelesaikan soal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Saatnya kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kerjamu ke depan, ya. Yuk. Sekarang dari Mbak Silda ke depan untuk membacakan hasil kerjanya. Sini. Caranya yang nyari biar teman-temannya itu, teman-teman nanti setelah membaca teman-teman bisa menanggapi ya, takut barangkali ada yang kurang dari jawaban temanmu ya. Silakan Mbak Silda. Daun fungsinya untuk membuat makanan atau tempat untuk proses produksi. Dua fungsinya untuk melindungi. Bisa mendengar anak-anak? Bisa. Lebih nyari lagi ya Mbak ya. Dari nomor 1. Daun fungsinya untuk membuat makanan atau tempat untuk fotosintesis. Dua fungsinya untuk melindungi bumi dan bisa dimakan oleh hewan atau manusia. Dua fungsinya untuk alat pengembang biakan. Batang fungsinya untuk menyalurkan air dari akar ke daun. Akar fungsinya untuk menyerap air dan jualan atau Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kami. Dari hasilnya Mbak Silda ya. Mungkin ada tanggapan dari teman yang lain. Siapa yang akan menanggapi? Hasilnya bagaimana? Dari bagian-bagian tumbuhan tadi, dari daun sampai akar
kekurangan dari hasil kerjanya sudah tadi. Betul semua? Hah? Betul semua? Tidak ada yang salah? Benar. Iya, bagus, berarti kalian benar-benar teliti dari jawaban Mbak Silda tadi. Sudah Bu Guru teliti, sudah Bu Guru dengarkan. Jawabannya Mbak Silda ternyata betul semuanya. Yang lain semoga juga betul semua. Sekarang giliran Mas, silakan Mas sini. Lanjut. Caranya yang nyari, yang lain menyimak ya, menyimak jawaban dari temannya ini. Yang nyarinya 1. A. Daun. Fungsinya fotosintesis dan menyimpan makanan. 2. B. Buah. Fungsinya untuk melindungi cuci. 3. C. Bunga. Fungsinya sebagai alat menghidang hujan. 4. D. Bata. Fungsinya menyalurkan air yang diserap hutan. 5. E. Akar. Fungsinya menyerap air dan mineral serta membuat tanaman menjadi kokoh. yuk kita beri aplaus dulu teman. Silakan tadi lagi. Caranya sudah nyari, tinggal Bu Guru minta adakah yang ingin memberikan tanggapannya? Tidak ada? Tidak ada kekurangan? Tidak ada yang salah dari jawab temannya? Iya, tidak ada. Berarti sama dengan hasil kerjanya juga tadi ya. Yuk, berarti pekerjaannya dari Mas, siapa? Mas Farid sudah betul semuanya. Terima kasih Mas Farid. Sekarang Mas, siapa yang akan maju? Siapa yang akan maju? Sini, membacakan hasil kerjanya. Dibacakan jawaban seperti teman tadi. Siapa yang mau maju tanpa ditunjuk sama berarti? Siapa yang ingin maju? Ayo, Mas apa enggak? Boleh, sini. Harus berani semuanya. Ayo, Mas Sidan. Sidan, yang nyari suaranya. Satu, didengarkan ya Nadia. Ya, yuk, aplaus dulu. Terima kasih. Adakah yang ingin memberi tanggapan hasil dari sidang? Tidak ada? Kalau begitu Bu Guru ya, untuk Mas Sidan ya, fungsi dari buah selain untuk melindungi biji, buah itu juga berguna untuk kita, yaitu untuk dimakan. Nah, ya, itu buah selain untuk melindungi biji bisa dimakan. Akar itu masih dan fungsi akar itu tadi apa? Menyerap air. Iya, pintar untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Menyerap bukan menyesap ya Mas ya, menyerap ya. Lalu yang fungsi yang kedua apa tadi akar? Iya, pintar membuat tanaman lebih kokoh supaya tidak roboh atau tumbang. Ya, itulah hasil dari kerjamu sudah Bu Guru lihat teman-teman sudah memberi tanggapan. Sekarang dikumpulkan di sini. Sini. Hati-hati.
yaitu membuat proyek atau produk. Kalian akan membuat poster bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya, ya. Dalam membuat poster ini, anak-anak mengerjakannya secara berkelompok, tidak individu, berkelompok, ya. Bu Guru ingin satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Dan Bu Guru ingin kelompok ini tidak hanya kelompok perempuan semua anggotanya, enggak ya, laki-laki semuanya, tidak malu ya. Bu Guru ingin kelompoknya ada laki-laki, ada perempuan satu kelompoknya. Ayo, kalian bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang, satu kelompoknya ada laki-laki juga ada perempuan. Bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Ayo Mas, ini Mas, ke sana lagi. Ya, tidak apa-apa. Ayo Mas. Ayo ini lagi. Ayo ke sana lagi Robi. Ayo Robi. Ya, tasnya di bawah ya. Sudah? Ya, terima kasih. Kalian sudah membentuk kelompok dengan benar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalam kelompok ini kalian sudah membentuk kelompok. Hanya Mas Robi bisa di sana. Ya, sudah. Ya. Tinggal nama kelompok yang belum ada. Nah, nama kelompok bisa kalian nanti ke Bu Guru perwakilan dari kelompok 1 orang untuk mengambil kartu yang ada di Bu Guru. Di sini sudah ada nama kelompok. Nama kelompoknya sesuai dengan nama bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yuk, bisa kalian perwakilan dari kelompok mengambil dari Bu Guru, ya. Dari kelompoknya sudah, baik. Dari sini mengambil. Kelompoknya Robi. Ayo Mas, pegang kelompoknya. Kelompoknya Kara, yuk. Sudah, sekarang dibaca, ya, dibaca kelompoknya. Sudah dapat satu-satu ya? Sudah tahu nama kelompoknya? Untuk kitanya, kelompok sini, kelompok apa? Kelompok? Kelompok kata? Sudah ada nama kelompoknya ya? Nah, nanti kalian ya akan membuat poster
bagiannya itu ya. Siapa berdapat namanya kelompoknya sidang. Kelompok daun. Dan nanti membuat poster macam-macam daun dan fungsinya. Ya. Kelompoknya Robi, kelompok apa? Datang berarti Robi mencari membuat poster tentang batang dan fungsi. Ya, bisa? Sekarang kalian perhatikan, ya. Alat dan bahannya yang harus kalian siapkan. Alat dan bahan bisa kalian baca di sini, ya. Nanti ada di LKPD juga ada. Ya, kamu tulis, ya. Kamu tulis alat dan bahannya. Ya, tulis alat dan bahan yang harus kalian siapkan, ya. Sudah ya, alat dan bahan sudah. Anak-anak, alat dan bahan ini nanti dipersiapkan di rumah. Nah, untuk proyeknya akan dilaksanakan besok hari apa? Hari Rabu anak-anak itu sudah membawa alat dan bahan ini, ya. Dibagi tiap kelompok, ya. Dibagi yang membawa ini siapa aja, ya. Alat bahannya dibagi tiap kelompok yang membawa itu siapa nanti, ya. Dibagi sendiri dalam kelompok. Silakan pembagian alat dan bahan siapa yang membawa, ya. Ada yang membawa akar gitu, ya. Ada yang membawa batang, bagiannya siapa dalam kelompok. Contoh ini, ya. Kelompoknya sidang, daun, ya. Siapa yang mau membawa daun, ya. Siapa yang mau membawa lemnya, siapa di bagian, ya. Seperti itu. Silakan membagi di dalam kelompoknya sendiri, silakan. Ya, silakan. Dibagi siapa yang mau membawa kelompok batang, siapa yang mau membawa batang lagi, ya. Dibagi di dalam kelompoknya. Yang membawa gunting, yang membawa kertas hariannya siapa tadi, ya.
Sudah nak? Sudah pembagiannya? Tetapi proyek ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kalian sudah berdiskusi tentang alat cetakannya. Nah, untuk penyelesaian proyeknya adalah hari apa? Besok ya. Hari Rabu anak-anak sudah siap dengan alat dan bahannya. Ya. Untuk melaksanakan atau membuat proyek, membuat poster, terlebih dahulu anak-anak atau menyiapkan alat dan bahannya. Ya, kalau tidak ada itu anak-anak tidak bisa membuat poster. Ya, jadi besok siapkan nanti ya, disiapkan kalau besok dibawa ya. Kita membuat proyek besok hari Rabu. Mungkin itu alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Baik anak-anak, kita fokus dulu. Yuk, fokus. Melihat, mendengarkan, fokus. Dari pembelajaran tadi, dari awal tadi, kita belajar tentang apa saja tadi. Yuk, satu apa? Ya, kita belajar tentang apa? Ya, tentang tumbuhan, yaitu tentang apa? Tentang bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan itu terdiri dari apa saja bagiannya, Nak? Nah, kalian sudah tahu bagian-bagiannya, fungsinya juga sudah tahu ya. Nah, fungsinya sudah tahu, terus tadi apa lagi? Jenis-jenis akarnya sudah tahu ya. Nah, untuk selanjutnya besok sudah menyiapkan proyeknya ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kalian sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Mungkin pembelajaran hari ini sudah cukup. Mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk menutup kalian. Ayo coba kelas. Siap. Berdoa dimulai. Iya, karena
Anak-anak